Bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Sahabat Lectio Divina yang saya kasihi, pemazmur menjelaskan bahwa sangat besar manfaat yang kita alami sebagai orang percaya saat mengalami kesulitan hidup. Karena semua itu akan menuntun kembali kepada hubungan kita dengan Allah lewat firman-Nya dan menghasilkan ketaatan serta kedewasaan rohani. Tahun 1527 Masehi merupakan tahun yang penuh bahaya, kontroversi, sakit, depresi, bahkan sampai kepada tekanan di ambang kematian bagi Martin Luther, tokoh reformasi Protestan yang kita kenal 500 tahun yang lalu. Dimulai dari dirinya menjadi target pembunuhan dan juga sakit yang dia mulai alami setelah dia berkhotbah, dia mulai jatuh pingsan, dia mulai sempoyongan, dan dia mulai tidak bisa tidur dengan baik karena telinganya selalu berdengung. Bahkan puncaknya pada tahun itu adalah Agustus 1527, di mana wabah pest yang sudah melanda dunia sejak abad ke-14 membunuh 75 juta penduduk Eropa saja. Dan wabah ini kemudian tiba di kota Wittenberg, kota di mana Martin Luther melayani sebagai gembala jemaat dan juga sebagai dosen di Universitas Wittenberg. Pada saat itu, pimpinan kota itu, yaitu Pangeran Frederick, meminta universitas yang dipimpin oleh dia itu harus dipindahkan ke kota Jena. Dan bahkan karena begitu banyak orang yang meninggal, begitu banyak orang-orang yang kemudian harus meninggalkan kota itu juga karena upaya untuk menghindarkan diri dari wabah ini. Frederick meminta Luther dan keluarganya, yaitu pada saat itu istrinya Catherine sedang hamil, dan juga putranya yang pertama Hans baru berusia 1,5 tahun. Dia peduli dengan kehidupan Martin Luther sehingga dia mengatakan, lebih baik kamu meninggalkan kota ini menyelamatkan diri. Tapi pada saat itu, Martin Luther memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan meminta dia untuk tinggal di kota itu bersama keluarganya untuk melayani warga kota Wittenberg yang sedang mengalami penderitaan berat. Akhirnya, dia mengambil resiko membuka rumahnya dan menjadikan sebagai tempat perawatan orang-orang yang terkena wabah penyakit ini. Hari demi hari dia melihat begitu banyak orang-orang yang meninggal. Begitu banyak orang-orang yang sakit dan akhirnya putranya Hans sendiri harus menderita sakit berat. Karena tekanan, karena stres yang dia alami melihat kematian demi kematian. Selama 11 hari dia tidak bisa makan. Dia kehilangan semangatnya. Di tengah-tengah kontroversi, kematian, dan kesulitan hidup itu, Martin Luther berpaling kepada firman Allah. Dan dia menemukan Mazmur 46. Dan dia mulai membaca, tetapi kali ini dia membaca dengan iman dan menyanyikan. Akhirnya dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tetapi kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Lalu kemudian dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak pembakar kereta-kereta. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di antara bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub.
Akhirnya, dengan iman, dia mengungkapkan kepercayaan yang tidak tergoyahkan hanya kepada Allah pada waktu kesulitan ini. Lahirlah sebuah lagu dalam bahasa Jermannya, Ein feste Burg ist unser Gott, atau A mighty fortress is our God. Allah kota benteng kita yang kuat. Dan lagu ini menjadi lagu mars perjuangan gerakan reformasi Protestan ke seluruh dunia. Lagu ini diterjemahkan oleh seluruh gereja yang ada dan dinyanyikan di dalam bahasa bangsa-bangsa. Bahkan lagu ini bukan sekedar lagu mars perjuangan untuk mengobarkan semangat reformasi kembali kepada firman, kembali kepada pembenaran oleh kasih dan oleh karya Kristus Yesus. Hanya oleh anugerah saja kita diselamatkan. Bahkan lagu ini juga dipakai kepada bangsa-bangsa yang sedang mengalami duka cita nasional. Orang-orang Kristen yang harus dibuang. Bahkan lagu ini menjadi lagu favorit bagi para martir yang sedang menuju ambang maut karena iman mereka. Kenapa, saudara? Karena ternyata lagu ini adalah perjumpaan antara duka cita yang mendalam, goncangan karena keadaan yang tidak bisa kita kendalikan, dengan firman Tuhan. Sehingga duka cita mendalam itu berjumpa dengan iman yang tinggi dan menghasilkan kemenangan kepada orang yang percaya kepadanya. Luther berkata, saya tidak pernah tahu makna firman Tuhan hingga saya masuk ke dalam penderitaan dan ujian kehidupan. Saya selalu menemukan penderitaan adalah salah satu sekolah terbaik saya. Penderitaan juga menunjukkan betapa bernilainya mempelajari firman Tuhan. Dan pemahaman kita yang benar terhadap firman Tuhan akan menolong kita menanggung kesukaran hidup ini dengan tabah dan dengan sukacita. Kunci yang Luther miliki pada saat di tengah-tengah tantangan kehidupan yang begitu hebat ternyata sangat sederhana. Dia menjaga devosi pribadinya. Dia menjaga saat teduh hubungan pribadinya dengan Tuhan lewat doa, firman, penyembahan, dan juga tekanan penderitaan yang akhirnya membuat dia berakar lebih dalam pada kebenaran firman dan imannya menjadi lebih kuat setelah keadaan tersebut. Dia mengatakan ada 3 kunci: doa, merenungkan firman, dan kesulitan hidup. Doa, merenungkan firman, dan kesulitan hidup. Ketiga hal ini menjadi caranya untuk mempelajari firman. Karena semua kebenaran yang didapatnya dalam hubungan saat teduhnya dengan Tuhan akan dibawa ke dalam dapur perapian kehidupan. Diuji dan akan terbukti murni dan benar. Melalui kesulitan hidup, Allah memisahkan dosa dengan jiwa kita yang begitu dikasihinya. Jadi sebenarnya kesulitan hidup ini adalah salah satu cara firman ini menjadi daging kepada kita. Menjadi surat kehidupan. Lewat 3 cara yang sederhana itu, doa, firman, dan kesulitan hidup, kita belajar bahwa penderitaan itu akhirnya membawa kegunaan kepada kita. Karena akhirnya kita bisa mengerti firman. Penderitaan menuntun kita kepada firman. Dan kemudian kita bisa mengecap betapa manis, benar, indah, dan berkuasanya penghiburan dan kekuatan yang kita peroleh dari firman Allah, yaitu hikmat yang mengatasi seluruh hikmat dunia. Di tahun kesukaran yang besar ini, saya ingin mengajak para sahabat Lectio Divina untuk membangun kembali apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak akan tahu seberapa lama kesulitan ini akan berakhir. Berapa jauh dampak yang bisa terimbas di seluruh sektor kehidupan kita. Tetapi ada satu yang bisa kita kendalikan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah yang seturut dengan firman-Nya, yaitu izinkan semua penindasan dan kesulitan hidup ini menuntun kita kepada firman Allah. Kita membangun saat teduh, membangun devosi pribadi kita lewat doa, firman, dan juga
ketabahan di dalam melewati kesukaran-kesukaran hidup ini. Dan saya percaya, sebagaimana ada pepatah mengatakan, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang dia menaruh sarangnya di atas kepala kita. Artinya, ada tanggung jawab yang kita bisa lakukan secara mikro, yang pribadi kita bisa kerjakan. Sama halnya dengan memutus rantai pandemik ini, ada hal yang bisa kita kerjakan secara pribadi. Mencuci tangan 20 detik, menjaga higienitas kita, lalu kemudian memakai masker, dan menjaga jarak untuk kita bisa berkomunikasi minimal 1,5 ke 2 meter, dan juga tidak bersentuhan sementara ini. Itu semua adalah perkara kecil. Tetapi itu menolong untuk kemudian kita bisa melihat bahwa hal besar itu bisa kemudian pelan-pelan berhenti. Tetapi kita tidak bisa tahu apakah ini berapa besar dampak dan seterusnya. Itu urusan makro. Biarkan kita bisa melihat dari jauh. Tetapi kita membangun kedalaman manusia rohani kita. Saya mengucap syukur bahwa firman sudah memberikan kepada kita dorongan. Adalah baik bagiku tertindas, karena itu akan menuntun aku kepada ketetapan atau firman-Nya. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih untuk para sahabat Lexio Divina, yang hari ini kami belajar bahwa manfaat daripada kesukaran ini bukan untuk menghancurkan kami, tetapi menuntun kami kepada firman-Mu, bahwa kami bisa beroleh manfaat besar dari kesukaran hidup ini, karena menuntun kami kepada hubungan yang dekat dengan Engkau, yang intim, dan memahami firman-Mu dengan benar. Sehingga kami tahu bagaimana berjalan dan menyikapi. Karena kami percaya, cara pandang kami yang benar seturut dengan firman akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kami, yang menentukan hasil akhir dari semua proses ini. Kami bersyukur bahwa janji firman-Mu berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan, biarlah di saat teduh ini kami bisa konsisten menikmati waktu devosi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa hubungan kami dengan Engkau jauh lebih penting daripada sekedar melihat keadaan ini berubah. Engkau lebih tertarik mengubah kami dan kemudian menjadikan kami alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.